Bastian, Aksa, dan Amira nggak menyangka ternyata Galang alias Yuda ini adalah Rafael yang bekerja untuk Lian Bagaskara. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini dan juga episode besok. Baiklah, tanpa berlama-lama yuk mari kita bahas bareng-bareng bersama dengan Dramanesia. Yap, untuk episode besok ini akan lebih banyak bagaimana Galang, Yuda, dan juga Rafael ya teman-teman. Tentu saja setelah apa yang terjadi menimpa Amir dan juga Aksa pada akhir-akhir episode tadi, untungnya berhasil selamat. Namun ya itu tadi, ini akan berbuntut panjang. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Bastian ini menuntut Aksa untuk bertanggung jawab. Nah, ujung-ujungnya Aksa dan Amira di episode besok harus mencari siapa pemilik dari Imperium Global ini. Perusahaan besar yang sulit untuk diajak kerjasama yang dipegang oleh Rafael alias Galang. Nah, karena nanti ujung-ujungnya bakal bertemu dengan Rafael, akhirnya Amira dan Aksa pun juga melakukan penyelidikannya sendiri. Sadar karena ditekan oleh Bastian, tentu aja kan bikin Aksa dan Amira pun juga merasa bersalah. Karena kan seperti yang kita semua ketahui bersama, Bastian ini kalau udah marah tuh ngamuk banget. Dan orangnya tuh paling gak suka dengan sedikit pun kesalahan. Sehingga orang yang perfeksionis seperti Bastian Radian pasti akan rela melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan kembali apa yang ia mau. Makanya Bastian sampai memaksa Aksa untuk segera mengurus semuanya. Nah, besok kan ada acara ya. Karena kita lihat bagaimana ada Adam Lake juga yang mengisi acara di acara Lian Bagaskara ini pada episode besok. Semua perusahaan ternama diundang oleh Imperium Global. Hanya Rahadian Group saja yang gak ada di bawah di sana. Namun nyatanya, teman-teman, setelah acara besok, bikin Bastian pun juga makin ngamuk. Karena terlihat jelas kalau Lian Bagaskara memang ada sesuatu permainan yang dimainkan juga. Hingga pada akhirnya diutuslah oleh Bastian ini kepada Aksa dan juga Amira untuk melakukan sesuatu kepada Lian Bagaskara dan mencari apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena kan sudah barang tentu juga teman-teman, melihat banyaknya kekacauan yang terjadi, terlalu banyak hal yang bisa dikatakan sangat merugikan perusahaan ya, membuat Bastian tuh akan rela melakukan apa saja untuk bisa mengerahkan segalanya jangan sampai rugi lagi. Makanya ketika ditelusuri, akhirnya cukup mentok nih pada awalnya. Hingga pada akhirnya muncullah si Galang ini yang berinisial Rafael, teman-teman. Namun nyatanya di sana Aksa dan Amira ini udah tahu kalau Rafael itu adalah Galang alias Yuda, orang yang sama yang sempat dilihat oleh Amira di episode sebelumnya. Betapa kagetnya mereka, ternyata orang yang sudah hampir menghancurkan Rahadian Group itu adalah Yuda, orang yang selama ini menyamarkan tanpa ketahuan. Besok akan ada jawabannya dan ini benar-benar bikin Rahadian Group, bikin Pak Bastian, Aksa dan Amira pun juga kaget. Ternyata Yuda adalah seorang pengkhianat, kurang lebih kayak gitu. Sehingga inilah pada akhirnya bikin semua orang kaget. Bahkan Bastian pun juga marah kepada Aksa dan Amira. Kenapa seperti gak melihat sesuatu yang terjadi gitu loh. Seperti kayak gak nyadar ada sesuatu yang terjadi di kantor mereka. Hingga pada akhirnya inilah yang harus terjadi. Dan gak menyangka aja kalau pada akhirnya si Galang-Galang inilah perusak semuanya. Tapi beruntungnya karena Bastian ini berkecimpung di bidang perusahaan ini tuh udah cukup lama, sehingga dibilang bangkrut ya gak bangkrut juga, cuman butuh dana aja. Dan yang besar malu namanya perusahaan pasti butuh investor untuk bisa bikin perusahaannya tuh ada uang masuk dan keluarnya gitu, untuk bisa mengaktifkan bidang usahanya. Karena kan kalau nggak ada investor cukup sulit, nggak bisa masuk kemana-mana. Nah, kaget kan semua orang, teman-teman. Loh kok bisa nih? Loh kok bisa? Galang seperti ini. Akhirnya Galang pun juga menjelaskan setelah dipaksa bahwa ia memang sengaja untuk melakukan semua ini demi balas dendam kepada Bastian Rahadian, teman-teman. Bahkan
Akhirnya Galang pun juga berbicara, Zora adalah ibunya, dan ini benar-benar bikin semua orang kaget. Nanti pun juga Hilda, Reno pun juga bakal tahu. Bella pun juga bakal tahu. Dan ini sih cukup bikin heboh di episode besok. Dan sedikit mengesampingkan perselingkuhan Bella dan juga Zaki. Namun teman-teman, untungnya ibaratnya tuh gak terlalu bikin bosan juga. Karena memang mungkin udah saatnya juga ya, semua identitas Galang ini terbongkar juga sebagai Yuda dan juga Rafael. Walaupun sebetulnya gak terbongkar sih, ini tuh lebih tepatnya kayak membuka jati diri aja gitu loh. Kayak nunjukin, gimana nih gue hebat kan? Gimana sebagai Yuda, gue berhasil mengelabui kalian semua kan. Lebih kayak gitu aja, lebih kesombong aja teman-teman si Galang ini. Hingga pada akhirnya bikin semua orang tuh juga kaget ya. Mau gimana ya teman-teman, orang memang kalau sudah balas dendam nih emang sangat sulit juga untuk dibendung. Terlebih lagi kan kebanyakan dasar permasalahan di sinetron ini itu salah satu halnya adalah balas dendam. Iri dan balas dendam. Dan ini menjadi permasalahan yang cukup besar sekali di sinetron ini, sehingga ya inilah yang terjadi. Jadi ketika Galang ingin balas dendam karena Amira direbut dan lain sebagainya macamnya, ya akan sangat marah juga. Cuman nanti pun juga Amira menjelaskan kalau untuk permasalahan Amira, memang Amira dalam tanda kutip diberikan kepada Aksa dengan upah gitu loh. Cuman kan ya Galang mana mau percaya teman-teman. Orang setiap ngeliat Aksa sama Amira aja tuh selalu dibikin salah paham. Jadi ya Galang ngerasa kalau Amira tuh ya udah berubah, bukan Amira seperti dulu kala. Cuma kan yang menjadi permasalahannya adalah bukannya kalau emang udah nggak jodoh tuh kayak gini ya. Iya nggak sih teman-teman? Maksudnya ketika Galang dan Amira sudah bertunangan, bahkan Galang yang bisa dikatakan dari orang yang biasa-biasa saja mencoba untuk menyewa kapal pesiar, memenuhi apa yang diinginkan Kusno dulu untuk menjadi mertua atau menantu yang kaya. Udah mencoba membuktikannya, tiba-tiba ada musibah. Yang namanya jodoh kita nggak pernah tahu. Galang aja yang udah sedikit lagi untuk meminang Amira saja, ternyata harus mengalami musibah yang begitu pelik dan juga pahit. Dan ini ngebuktiin juga kalau memang jodoh itu sudah digariskan. Terbukti kan, Amira pun juga sekarang gak komplain sama Aksa, justru malah bahagia. Dan kalaupun Amira nih anggap aja dipulangkan kembali ke desanya di Banyuwangi, terus anggap aja bertemu Galang, apakah semuanya akan indah seperti dulu? Kan tentu tidak. Semuanya telah berubah. Yang namanya masa lalu itu adalah masa lalu. Amira pun juga tidak akan pernah bisa melupakan kebersamaannya dulu bersama dengan Galang, karena memang itu begitu indah. Cuman kan sekarang masalahnya ini telah berbeda. Semuanya telah berbeda. Setiap harinya banyak hal baru yang terjadi, sehingga hal inilah yang pada akhirnya membuat Galang tuh makin gak terima teman-teman. Padahal udah jelasin sama Aksa juga, dijelaskan juga oleh Amir dan sebagainya macamnya, cuman susah. Susah lah, kalau orang udah dendam, emosi, sulit buat dirubah juga. Dan semoga sih di episode besok Amira pun juga bisa menjelaskan teman-teman ya, kalau apa yang sudah menimpa kepada Galang bersama dengan Amira, memang ini sebuah hal yang gak bisa diprediksi sebelumnya. Seperti Amira tiba-tiba dipaksa Kusno menikah dengan Aksa, lalu ada musibah yang datang kepada Galang. Ini kan hal-hal yang gak bisa diprediksi oleh manusia, seperti musibah dan masih banyak lain. Sehingga ini kan Amira udah mencoba menjelaskan juga. Ya kalau Galang mau nerima atau enggak, ya itu balik kepada Galang. Cuman kan at least Amira sudah menjelaskan juga. Karena memang susah teman-teman. Apalagi gara-gara hal semua ini bikin Lian bersama Basian tuh kayaknya pengen berantem banget gitu. Pengen balas dendam satu sama lainnya. Dan ini tuh bener-bener menjadi sebuah hal yang cukup bagus juga. Karena memang ya makin seru aja lah ibaratnya. Walaupun ya nanti akan ada banyak intrik laginya. Aksa dan Amira hampir jadi korban dan sebagainya. Tapi tenang, Aksa dan Amira tidak akan pernah kenapa-napa dan pasti akan selalu selamat. Cuma menarik banget nih teman-teman. Kira-kira apakah ini sudah saatnya rahasia Galang ini terungkap sebagai Yuda dan juga Rafael?
Atau menurut teman-teman ini terlalu kecepatan atau udah pas waktunya? Coba kalau menurut teman-teman boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Dadah.